Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal, baik itu berupa soal esai atau pilihan ganda di Google Classroom, di Google Form ya. Pertama-tama silahkan buka browser. Nah, browser ini kita akan membuka Google Drive dari akun kita. Jadi di sini akunnya sudah default dengan komputernya. Tinggal pilih titik 9 dan kita buka Google Drive. Google Drive dia bentuknya segitiga. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul Google Drive seperti ini, nah di sini bisa diganti akunnya ya. Di sini saya menggunakan akun belajar.id untuk Google Drive-nya. Nah, di sini ada new. Silahkan untuk membuat soal di Google Form, silahkan kita pilih new. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada Google Form. Untuk pembuatan soal di Google Form ini kita harus menggunakan laptop. Itu tidak bisa menggunakan Android. Walaupun di Android itu kita juga punya Google Drive, tapi aplikasi Google Form-nya itu tidak bisa dibuat di Android. Jadi dia itu tidak responsif. Jadi setelah terbuka seperti ini, nah silahkan tulis di sini adalah judul dari ujian yang akan kita buat. Misalnya ulangan harian. Silahkan diklik sampai dia berwarna dan tulis ulangan harian. Ulangan harian IPA. Oh, besar ya. IPA. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah sudah membuat judul, kita klik di sini. Nah, jadi ketika kita klik, ulangan harian yang kita tulis tadi ini akan masuk ke sini supaya dia itu terganti nama filenya. Nah, untuk ulangan itu biasanya halaman pertama kita itu tulisnya nama siswa yang nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap itu kan jawabannya pendek. Jadi di sini kita pilih short answer. Jadi kalau misalnya kalian punya Google Form berbahasa Inggris, di sini ada beberapa pilihan. Ada jawaban panjang, ada jawaban pendek. Di sini kalau nama itu kan jawaban pendek saja, tidak sampai berparagraf. Kemudian setelah nama lengkap, kemudian kita ingin tanya lagi kelas berapa dia. Misalnya kita mengajar IPA di beberapa kelas, ada kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan seterusnya. Nah, di sini untuk menambah pertanyaan silahkan klik plus yang ada di sebelah yang kita sudah masukkan tadi. Nah, di sini kita masukkan kelas. Nah, biasanya kelas yang kita ampu itu ada beberapa kelas. Jadi supaya jawaban anak-anak itu mereka tidak usah menulis kelasnya, tinggal memilih, maka kita akan memilih di sini adalah multiple choice. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ketika kita membuat pertanyaan, apakah jawabannya itu jawaban pendek atau dia berubah paragraf, atau multiple choice ini kalau misalnya dia pilihan ganda ya, jadi pilihannya A, B, C dan seterusnya. Kemudian ada checkbox. Checkbox ini biasanya kalau kita memberi pertanyaan di mana jawabannya itu lebih dari satu. Jadi misalnya jawaban 1 dan 2 benar atau 3 dan 4 benar. Jadi kita silahkan pilih checkbox. Drop down ini bisa juga untuk kelas. Jadi kalau misalnya kita pilih drop down, nanti ketika dia pilih akan misalnya kelasnya itu banyak sekali sampai 10 kelas, sehingga dia tinggal mengklik dan memilih kelasnya di mana. Kalau file upload adalah ini ketika jawabannya itu berupa filenya bisa macam-macam, bisa filenya berupa audio, bisa berupa video, bisa juga berupa gambar. Nah, di sini kita masukkannya satu-satu. Jadi siapkan file yang akan di-upload dan masukkan ke dalam sini. Tetapi untuk kelas kita gunakan drop down saja ya. Nah, kita pilih drop down dan silahkan option pertama. Option pertama kita tulis 7A.
7A. Kemudian option kedua 7B. Option ketiga 7C. Keempat 7D, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jika kita ingin menghapus, kita salah tulis, silahkan klik tanda kali. Jadi kita akan menghapus, kita akan mengganti dengan kelas yang lain ya. Kalau misalnya salah, silahkan untuk gantinya silahkan klik tanda hapus. Jika kelas ini kita ingin hilangkan, silahkan di delete. Ini delete ini untuk menghapus semuanya. Delete ini untuk mengganti pilihan. Kalau ini kita akan mengcopy paste soal ini sehingga soal ini kita gunakan lagi di bawahnya. Nah, setelah selesai kelas dan nama, jika Bapak Ibu ingin Google Form-nya itu nama kelas dalam satu halaman, silahkan kita tambah. Tetapi jika ingin dia berbeda halaman di Google Form-nya, itu kita pilih yang ini, add section. Add section itu artinya anak-anak siswa kita akan memilih menuliskan nama dan kelasnya itu pada satu halaman. Kemudian setelah menulis nama dan kelasnya, dia akan pindah ke halaman. Jika belum menulis nama dan kelas, dia tidak bisa pindah ke halaman berikutnya. Jadi dipilihlah add section ini. Nah, kemudian ini nama, ini harus wajib dijawab. Untuk mengatakan wajib dijawab, kita pilih required. Required artinya dia ini adalah soal yang dia harus jawab. Kalau dia tidak jawab, maka dia tidak bisa pindah ke soal berikutnya. Begitupun dengan kelas. Untuk bisa menurut required kita aktifkan. Nah, sekarang kita bikin add section. Add section itu baris berikutnya untuk soal. Nah, soal di description ini Bapak Ibu bisa menuliskan aturan-aturan ulangannya. Misalnya, pilihlah jawaban yang tepat. Kita tulis ya. Pilihlah jawaban yang tepat. Atau misalnya Bapak Ibu ingin menambah aturan dalam ulangan, misalnya dilarang menggunakan HP, atau misalnya dilarang buka buku, atau dilarang googling di komputer, semacamnya ya. Atau misalnya kalau soal menghitung dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya. Kemudian di soal 2 seperti ini sectionnya. Kemudian untuk memasukkan soal silahkan klik tambah. Nah, klik tambah, kita masukkanlah di sini soalnya. Misalnya silahkan gambar siklus hewan sempurna, seperti itu. Sempurna ya. Mudah-mudahan saya tidak salah bikin soal ini ya. Soalnya boleh tidak diberi nomor karena kita akan mengacak. Gunanya kita mengacak. Jadi setiap siswa akan mendapatkan urutan soal yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu ditulis soalnya, tetapi nanti kita sebagai guru akan mendapatkan urutan soal sesuai yang kita buat. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, ini pilihannya silahkan pilih. Berarti kita masukkan ini, silahkan gambar. Ini kan silahkan pilih ya, silahkan pilih gambar. Pilih gambar siklus. Jadi di sini kita siapkan, kita mau kasih pilihan ganda ya. Option pertama di sini kita harus menyiapkan gambar siklus hewan ya, siklus hewan. Gambarnya misalnya kita siapkan dulu pilihannya. Kita cari dulu gambarnya ya. Gambar siklus hewan. Itu ya. Ini sudah ada. Kita pilih gambarnya di sini ya. Misalnya yang mana yang tidak sempurna, yang mana yang sempurna ya. Misalnya yang siklus ayam ya. Masukkan dulu. Ini kita copy, simpan gambarnya. Kemudian kupu-kupu lagi. Jadi ini di luar dari benar salahnya pilihan jawaban yang saya berikan. Jadi Bapak Ibu itu
eh, contoh di sini saya ajarkan cara contoh memasukkan gambar ke dalam contoh gambar ke dalam soal kita ya. Di sini gambarnya sudah saya ambil. Saya save-nya di download ya. Saya save-nya di download sehingga sebentar ketika saya cari itu ada di file download ya. Jadi seperti ini ya. Jadi gambarnya sudah ada, saya sudah siapkan. Option pertama salah satu gambar yang saya masukkan. Jadi caranya di sini option 1, option A, di sini ada segi 4 kayak gunung 2. Silahkan klik add image. Add image itu adalah kita ingin mengambil gambar yang akan kita jadikan pilihan gambar. Di situ tadi ada di download, ini ya, open. Jadi gambarnya sudah masuk seperti ini. Misalnya soalnya itu kita mau masukkan juga gambar, caranya sama di bagian soal yang kita klik seperti ini ya. Untuk pilihan kedua, option other, silahkan masukkan lagi gambar. Jadi memang ini kalau kita membuat soal di Google Form agak repot ya, karena untuk pilihannya kita itu satu-satu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya soal di Word, ini bisa di copy. Cara kopinya itu di copy soalnya dulu, baru pilihannya itu satu kali copy langsung di paste. Jadi satu kali muncul ya seperti ini. Jadi sudah ada satu soal. Kemudian kita misalnya mau tambah soal yang lain ya. Caranya sama. Kita pilih add question. Misalnya saya akan membuat soal esai. Jadi ini boleh kita gabungkan antara pilihan ganda sama soal esai dalam satu Google Form. Misalnya jelaskan daur air ya, mudah-mudahan saya tidak salah membuatkan soal ya. Jadi kita bikin soal seperti ini. Nah, jawabannya kita pilih yang paragraf karena di sini adalah bukan pilihan. Jadi jawaban panjang. Jadi anak-anak akan menjawab bagaimana proses daur air. Tetapi untuk nanti pemeriksaannya itu kita harus memeriksa satu persatu jawaban siswa. Nah, kalau untuk soal pilihan ganda seperti ini, nah kita itu bisa langsung memberikan jawaban. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan jawaban benar kepada soal ini? Jadi silahkan, jadi misalnya soalnya kita sudah bikin semua soalnya 10 nomor. Ini kita cuma bikin 2. Satu untuk soal pilihan option pilihan ganda. Ini bisa tambah lagi ya, kalau pilihannya ada 5 atau 4, silakan add order dan kita tambahkan lagi. Di sini kita mau tambahkan lagi gambarnya ya. Jadi kalau mau ditambahkan lagi, salah ya, bukan ini sebenarnya dibikin soal. Saya bukanya di ini ya, saya bikinnya di sabar ya, lagi proses. Nah ini ya, kalau kita mau bikin pilihan ketiga, misalnya saya pilih gambar yang ada saja di sini ya. Misalnya ini lagi ya. Nah misalnya, jadi ada 3 pilihan atau 4 pilihan. Jadi caranya seperti itu. Nah sekarang bagaimana memberi jawaban benar? Jadi ketika kita memeriksa, kalau misalnya soal kita itu 10 nomor pilihan ganda, itu bisa langsung diperiksa di Google Form, namanya Google di Excel ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi memeriksa, anak-anak sudah ada hasilnya. Tetapi dengan catatan kita harus memberikan kunci jawaban pada jawaban soal ini. Caranya pada bagian atas ini ada pilihan ya. Pilihannya setting, ada preview, ada customize theme atau tema. Jadi yang pertama tema itu kita memberikan gambaran pada soal kita sehingga soal kita itu agak berbeda dengan orang yang lain ya. Di sini ada tema pilihan, ada atau upload atau foto. Kita bisa memasukkan gambar-gambar di dalamnya
ya untuk soal kita. Misalnya di sini kita pilih work on school. Nah, kita ini gambar ini ya, gambar kupu-kupu ya. Kita setelah dipilih gambarnya, kemudian kita klik insert. Nah, soal kita nanti atasnya akan ada gambar kupu-kupu seperti ini ya. Temanya bisa kita pilih warna ungu atau merah. Jadi background layarnya kita akan mengikuti tema color yang kita pilih. Nah, setelah itu fontnya ini bisa kita ganti font stylenya, basis atau kita mau ini playful, silahkan dipilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini preview itu adalah tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita. Misalnya kita klik preview, jadi ini yang halaman yang tadi, ini preview, jadi begini yang akan dilihat siswa kita. Jadi dia harus bisa memilih nama dulu dan kelas. Jadi namanya misalnya A, dan choose, tadi kita pilihan choose, itu pilihannya apakah A. Nah, kemudian dia bisa next kalau dia sudah mengisi ini ya. Ini tadi sudah ada soal yang pertama, ulangan harian IPA, soal pilihlah jawaban yang tepat. Jadi di sini bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Silahkan pilih siklus hewan yang benar, misalnya option 1 ya. Kemudian jelaskan daur air, dia harus menulis daur air yang pertama, daur air misalnya 1 apa. Jadi silahkan menjawab. Ini agak susah menuliskan enter di sini, jadi ditulis saja terus ya. Setelah itu di submit, tapi karena kita belum tulis jawabannya, kita tutup dulu ini ya. Sebentar previewnya kita lihat, kita keluar dulu. Nah, ini kita harus setting dulu untuk dia menjadi quiz. Jadi ini setelah saya pilih setting, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, pertama kita harus jadikan dia quiz. Jadi make this a quiz. Kenapa? Supaya kita bisa memberi nilai pada soal yang kita sudah berikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Dia akan terkunci. Kemudian di sini immediately after each submission. Di sini kalau bisa miss quitnya dilepas saja. Bisa kalau kita mau respon bisa. Ini respon bisa melihat soal yang salah atau soal yang jawaban yang benar dan berapa nilainya. Kalau tidak, kita ditutup saja, tidak usah. Karena biasanya kita menginginkan anak-anak itu menjawabnya lebih dari 1 kali. Jadi kalau kita sudah mengirimkan jawaban yang ini correct answer, jawaban yang benar ya, itu mereka jawabnya bisa dapat 100 poin karena ininya terchecklist ya. Ini dihilangkan saja. Kemudian kita pilih presentation. Presentation ini show link submit another. Jadi ini adalah dia bisa melihat apabila dia sudah melakukan respon. General rhetoric. Oh, ini dia masuk ke, karena saya menggunakan akun Kemendikbud, jadi dia ada retreat user ke kementerian ya. Kemudian ini ada pilihan limit 1 respon apabila kita menginginkan anak-anak itu menjawabnya cuma 1 kali. Begitu dia menjawab 2 kali tidak bisa, makanya kita checklist. Tapi kalau kita tidak ingin membatasi dia merespon, silahkan dilepas checklist. Setelah selesai kita save. Nah, setelah di save ini ada poin ya. Setelah dia ada poinnya masih 0. Nah, kita akan memberikan poin soalnya. Soal ini kita kasih poin. Misalnya kalau dia benar menjawab ini, cara jawabnya itu kita kasih checklist benar, answer Q di sini ya. Silahkan kita pilih answer key-nya. Di sini kita kasih poin. Misalnya kalau dia benar, jawabannya 10. Kalau benar ya. Kemudian kalau dia jawabannya benar, kita kasih ini kita kosongkan saja karena ini harus dipilih ini ya, harus diperiksa manual. Di sini ada answer feedback. Kalau kita mau memberikan feedback terhadap jawabannya ya. Nah, setelah seperti ini berarti soal kita sudah selesai. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengambil link, dan link itu yang akan kita kirimkan ke siswa. Jadi silahkan kita send itu kita pilih link, dan inilah linknya. Kita copy. Setelah kita copy, buka WA kita dan kirim ke grup WA.
Saya coba membuka link yang tadi dan menjawabnya dan bagaimana tampilannya di guru ya. Ini kita sabar menunggu agak lama. Boleh kita main di luar 30 menit saja nah. Di sini saya akan menaruhnya di salah satu tempat penyimpanan ya, yang akan kita, ya ini linknya sudah ada dan linknya ini akan saya buka di tab baru. Nah, dia terbuka di sini ya. Ini ya, saya akan coba menjawab. Saya masukkan nama, misalnya Aco, kemudian kelasnya adalah 7A, kita next, kemudian soalnya kita jawab option 1. Kita belum salah ya, kita back dulu. Ini kita belum memberi jawaban yang benar. Ini kita mana yang benar? Misalnya yang benar adalah C ya, ini dihapus saja, dilepas. Jadi caranya memberi jawaban yang benar tadi, ketika kita pilih answer K ya, answer K seperti ini, kemudian kita kasih poin dan kita harus pilih jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benar itu A, yang C salah, C dilepas checklist. Berarti yang benar untuk nomor ini, nomor yang pertama ini adalah pilihan yang ini ya, option 1 ya. Setelah itu tekan done. Nah, kita sebagai siswa, misalnya saya menjawab itu di option 1 ya, kemudian daur air, misalnya daur air adalah bla 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 ya, seperti itu, bla bla bla. Oke, kita submit. Setelah kita submit, nah di sini ada tertulis view accuracy. Jawaban dia tidak ada ya, dia tidak melihat yang benar. Di sini ada submit another response, artinya siswa itu boleh menjawab lebih dari satu kali. Nah, sekarang kita lihat di soal yang kita buat. Ini soal yang kita buat tadi ya. Jadi dia tampilannya seperti ini. Di sebelahnya itu kita bisa mengedit. Nah, di sini sudah ada tertulis respon 1. Berarti sudah satu orang yang menjawab. Nah, ini silahkan diklik responnya, dan ada yang tertulis create spreadsheet, silahkan klik double. Nah, di sini akan ada pilihan create. Ini akan tersimpan di Google Drive kita, ulangan harian IPA. Kita create ya. Setelah kita create akan muncul di sini. Nah, ini tadi si Aco skornya 10 dari 20 skor yang ada. Kenapa bisa skornya 20? Kita lihat. Di soal kita ini total poinnya 20. Karena soal nomor 1 saya kasih 10 poin. Kembali ke question ya. Soal nomor 1 10 poin, yang ini 10 poin tadi ya, dan soal nomor 2 10 poin. Nah, ini si Aco sudah menjawab kelas 7A option 1 dan bla bla. Ini kita untuk soal ini, untuk soal daur air, kita harus memeriksanya karena tidak bisa diperiksa langsung oleh Google. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika banyak yang menjawab, ini sudah ada skornya di sini. Jadi kalau misalnya di Google Form, kalau saya sarankan lebih baik itu kita menggunakan soal pilihan ganda, sehingga kita guru tidak repot lagi untuk memeriksa. Apalagi kalau misalnya kelas kita banyak ya, siswa kita banyak. Jadi di sini tinggal langsung jawaban, tinggal kita memindahkan saja ke buku rapor nilai ulangan anak-anak dengan menghitung ulangan yang lain ya. Oke, itu saja cara membuat soal di Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Indonesia sehat, Indonesia maju, dan kita pasti sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.